Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang hadir di sini, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita berada di Raudhah min Riyadil Jannah. Taman dari tamannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insya Allah kita di yaumil qiyamah mendapat syafaatnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak dan ibu sekalian yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'anul Karim. Allah menurunkan 4 kitab kepada umat manusia. Yang pertama adalah kitab Jabur buat Nabi Daud. Kemudian yang kedua kitab Taurat buat Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga kitab Injil buat Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir kitab Al-Qur'anul Karim yang diturunkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 4 itu 3 sudah tidak diketemukan orisinilnya. Aslinya sudah tidak ada. Hanya Al-Qur'anul Karim saja yang masih ada sampai hingga hari kiamat insyaallah ta'ala. Kitab Al-Qur'anul Karim itu penyempurna dari kitab Allah sebelum-sebelumnya. Jadi kitab dalam Al-Qur'anul Karim itu penyempurna dari kitab-kitab Allah yang diturunkan sebelumnya. Jadi apa yang isi dalam Injil, apa yang isi dalam Taurat, apa yang isi dalam Jabur, semua tercover, terdapat semua di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi itulah yang luar biasa kelebihan dari kitab suci Al-Qur'anul Karim. Kenapa dinamakan Al-Qur'an? Quran itu bermakna adalah bacaan. Karena kalau kita buka mushaf Quran itu berupa bacaan, tulisan Arab, bacaan semuanya. Yang memang demikian diterima oleh Allah, diterima oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW pada saat yang pertama kali diangkat menjadi Rasul Nabi kita, yaitu di Jabal mana? Jabal Nur di Gua Hira. Itu adalah pertama kali baginda Rasul menerima wahyu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu adalah ayat yang pertama turun
ketika baginda Rasulullah berada di Jabal Nur yang berada di Makkatul Mukarramah. Itu sejarahnya Quran. Kemudian secara terminologis, Quran itu apa? Bacaan yang berisi firman-firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umatnya. Itu namanya Quran secara terminologis, secara garis besar. Kemudian apalagi makna dari Quran? Quran yang pertama yaitu kitab suci kalamullah yang berisi kalam Allah, firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir, Nabi yang lahir 571 Masehi. Itulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa lagi? Quran adalah kitab suci yang terdiri dari 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat Al-Quran. Kemudian apa lagi? Quran dibaca bernilai ibadah. Nih yang istimewa. Jadi dibaca bernilai ibadah. Satu huruf saja itu 10 kebaikan. Beda kalau kita baca koran, baca komik, baca buku, baca majalah, biar bertumpuk-tumpuk, tidak ada pahalanya sama sekali. Tapi kalau kita baca Quran, satu huruf saja 10 kali hasanah, 10 kebaikan. Contohnya alif lam mim, 3 huruf Pak Ustaz, berarti 30 hasanah. Masya Allah, luber kebaikan. Jadi kita jangan segan-segan baca Quran. Sehari sebaris boleh, seain boleh, 1 surat boleh, 1 juz juga boleh. Alhamdulillah, sebulan khatam Quran. Jadi dari mana Ustaz? Niatnya dulu itu pasal. Godaannya, weh, salah sanggup, tak cucu, cerewet lagi, anak banyak maunya, tak kerjaan menumpuk. Nah kita bagaimana mengaturnya itu bisa sebisa mungkin, insya Allah karena kita yang punya kendali. Ya, one day one juz, 1 hari 1 juz, 30 hari 1 bulan habis tamat. Insya Allah. Itu definisi dari Al-Quranul Karim. Kemudian apa lagi? Definisi Quran. Berikutnya adalah Quran itu diturunkan di 2 kota. Kota Madinah disebut ayat Madaniyah, dan di kota Mekah disebut ayat Makkiyah. Kemudian berikutnya lagi, Quran itu memberikan syafaat bagi orang yang membaca. Insya Allah. Itu definisi Al-Quranul Karim. Kemudian ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa sekalian, kalau kita melihat apa sih keistimewaan Al-Quran? Istimewa nih Quran. Yang pertama, Quran itu mempunyai bahasa yang tinggi. Jadi dia mempunyai tata bahasa yang tinggi. Beda banget dengan bacaan-bacaan yang lain. Karena banyak kalimat-kalimat yang berulang-ulang. Coba kalau kita perhatiin, kalau kita baca Pak, itu berulang-ulang
ada kalimat-kalimat Al-Quran yang diulang-ulang. Indah banget. Jadi apa itu? Itu adalah kalimat yang begitu indah yang dimiliki oleh Al-Quran. Bahasanya yang luar biasa. Coba kita lihat Alif Lam Mim. Itu kan cuma 3 huruf, tapi itu mengandung maksud tertentu di balik tulisan Allah yang seperti itu. Kita manusia gak sanggup, gak nyampe ilmunya. Biar orang ilmunya tinggi sekalipun gak sanggup untuk menafsirkan dari tulisan Alif Lam Mim. Makanya para ahli mufassirin, para ahli tafsir nulis Allahu bimuradi. Allah yang paling tahu maksudnya tulisan itu tuh apa. Jadi gak dimaksudin apa gambarannya. Kaf, ha, ain, sad, yasin, kan banyak begitu. Itu indahnya tata bahasa Quran yang luar biasa. Ya. Kemudian yang kedua, Quran itu terjaga keasliannya. Biar orang yang membenci Islam membakar-bakar Quran sampai memanipulasi tulisan Quran, memalsukan Quran, tetapi akhirnya rontok juga, gagal juga. Kenapa? Memang Allah yang menjaganya Quranul Karim, bukan manusia. Kalau Allah yang jaga, ya nggak didoyan yang namanya suap. Kalau manusia yang jaga, wah, padahal udah gede, udah tebangke, masih doyan disuapin. Kenapa? Emang kita masih manusia, masih yang namanya doyan suap. Tapi kalau Allah yang jaga, nggak ada. Dikatakan dalam firman Allah, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami turunkan Al-Quran, kata Allah, kami juga yang jaga. Kalau Allah yang jaga, wah Allah, lewat semuanya. Fir'aun lewat, apalagi Fir'aun yang mengaku dia sebagai Tuhan. Ana Rabbi. Kenapa memang? Umurnya panjang banget, 999 tahun. 1 tahun lagi 1000, Bu. Masya Allah. Kalau ibu bapak ngelihat muminya Fir'aun, waduh, gak bisa tidur. Kenapa? Emang serem, kayak orang kebakar, hitam. Hanya saja kita masuk itu tidak boleh kita mengambil kamera. Itu memang pelarangan dari yang jaga museum. Ada di kota Kairo, itu ada museum Citadel, museum Kairo. Itu ada muminya, jasadnya Fir'aun dimasukin ke dalam kaca. Semut pun gak bakalan bisa masuk ke dalam, boro-boro tangan kita. Kenapa? Memang itu adalah bukti kebesaran Allah bahwa Fir'aun yang begitu merasa kuat dirinya, dia lewat juga, gak mampu dengan kebesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang meragukan Fir'aun pada zamannya Nabi Musa. Nabi Musa sampai hampir kewalahan, tapi Allah kasih mukjizat terbesar. Kenapa? Memang kalau gak dikasih mukjizat sama Allah, bisa kalah sama Fir'aun. Karena Fir'aun terkenal dengan kekejiannya, kekejamannya, dengan ilmu sihirnya yang luar biasa saat itu. Dia mendatangkan manusia yang pintar untuk bersihir. Dia itu bisa membuat Fir'aun ketakutan dengan apa? Dengan ularnya dia di hadapan Nabi Musa. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa. Dengan apa? Tongkatnya dilempar jadi ular yang raksasa. Akhirnya ular yang dikeluarkan oleh Fir'aun dan kaum sihirnya itu dimakan semua sama dia. Itu bukti kebesaran adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita lihat jalan-jalan ke Kairo, ada laut merah yang membentang dari Kairo sampai ke kota Jeddah. Kalau kita udah pernah pergi haji, pergi umroh, lihat tuh kok namanya Laut Merah. Ibu bapak udah pernah lihat Laut Merah?
bukan berarti lautnya warnanya merah. Bayangannya obat merah tuh namanya. Ya bukan. Tapi itu adalah kisah Nabi Musa alaihissalam pada saat melawan musuhnya, ya, kaum kafir, yaitu pengikut dari Fir'aun yang begitu dahsyat, kekejaman yang terkenal sampai saat ini diceritakan dalam Al-Quranul Karim, dan bukti-buktinya pun kita bisa lihat kalau kita mengunjungi kota Kairo, Egypt, Mesir, insya Allah. Pemirsa, Bapak dan Ibu sekalian, kemudian apa lagi keistimewaan? Tadi bahasanya, kemudian keasliannya terjaga, ya. Kemudian yang ketiga, bagi yang membacanya itu akan mendapat syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah. Kenapa memang? Karena Quran itu nanti menjelma di padang mahsyar pada saat manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dibangkitkan dalam kubur. Kita dibela sama Al-Qur'anul Karim. Kenapa memang? Quran ngenalin orang yang sering-sering baca Al-Qur'an. Itu keistimewaan Al-Quran yang luar biasa. Dalam hadis baginda Rasulullah dikatakan, Iqra'u Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah kamu Quran, kata Nabi. Niscaya nanti di yaumil qiyamah akan datang menjelma. Quran itu menjadi makhluk yang akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bu, kita kalau di padang mahsyar ibaratnya itu miniaturnya padang Arafah, di mana manusia dikumpulin, nggak ada beda yang miskin, yang kaya, yang rakyat jelata, yang pejabat, yang raja, yang presiden, yang ratu, semua sama. Yang cakep, yang jelek, semua kumpul, semua ciptaan Allah, tanpa dibeda-bedain. Nah, itu gambaran miniaturnya padang mahsyar. Saat padang mahsyar kita dibangkitkan dalam kubur, kita kumpul semua, kita dihadapkan dengan yang namanya yaumil hisab, hari perhitungan. Perhitungan apa Pak Ustadz? Perhitungan amal soleh selama kita hidup di dunia. Itu sholatnya, puasanya, zakatnya, sedekahnya, amal soleh yang lain, semuanya kebaikan-kebaikan kita dihitung sama Allah. Di samping juga kejahatan-kejahatan kita selama hidup di dunia. Mana berat timbangannya? Kita kesini datang ke Raudhah min Riyadil Jannah, ini taman dari taman surganya Allah, menuntut ilmu ini pahalanya luar biasa besar. Lebih besar dari kita sholat 1000 kali rakaat. Sholat sunnah 1000 kali rakaat kalah dengan kita datang duduk di majelis ilmu. Luar biasa. Makanya kenapa memang banyak godaannya ibu-ibu, apalagi maunya mau ngibrit mulu, ngacir mulu. Makanya saya datang. Harus datang. Nah, itulah godaannya luar biasa. Semakin godaannya besar, semakin besar juga pahalanya. Insya Allah. Itu. Kita jangan kalah dengan keadaan, harus lawan dengan keadaan. Betul nggak? Nah, mumpung kita dikasih badan sehat, panjang umur, duit melimpah, kenceng jadi jalannya kemari. Benar nggak? Nah, boosternya itu bukan COVID doang, ada booster. Nah, itulah yang bisa menjalin silaturahim, yang Allah panjangkan umur, Allah luaskan rezeki. Karena kita kumpul di sini itu bagian dari silaturahim. Kalau kita nggak jalin silaturahim,
ya kita berarti ya kita tidak mengikuti sunnahnya baginda Rasul. Ya, nah itu semuanya adalah seluruhnya biiznillah, dengan izin Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa sekalian. Kemudian kita lihat bagaimana kisahnya Al-Quran itu. Quran itu di padang mahsyar dia akan mencari manusia yang gemar membacanya. Dia akan minta kepada Allah, minta izin kepada Allah, ya Rabb, masukkan orang ini ke dalam surgamu ya Rabb. Amin. Karena semasa hidupnya dia begitu gemar membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mohon dengan izin Allah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia minta tuh. Karena kenapa? Gak ada yang bisa belain kita. Laki kemana, bini kemana, anak pelagi, cucu yang ngeribetin kita udah kabur. Papaan Ustaz, ya Allah gak bisa cucu begini, habis kita disalahin si cucu, habis cucu udah habis apalagi disalahin. Nah, gak sempet-sempet jadi ngaji. Nah, bagaimana Pak Ustaz? Nah, nanti dari kiamat tidak ada pertolongan. Di hari kiamat itu tidak ada pertolongan kecuali syafaat yang diberikan oleh baginda Rasulullah SAW kalau kita banyak berselawat, dan kita mendapat syafaatnya juga dari Al-Quranul Karim jika kita gemar membaca Al-Quranul Karim. Tuh, siapa lagi? Namanya syafaat. Syafaat apa Pak Ustaz? Syafaat itu adalah kalimat bahasa Arab yang artinya pertolongan. Kita minta tolong, apapun kita minta tolong. Karena kenapa? Di akhirat nanti tidak ada yang menolong kecuali amal kita. Kalau amal kita kurang banyak baik, kebaikan kita kurang, apalagi kejahatan kita lebih banyak, naudzubillah min dzalik. Nah, kita butuh banget pertolongan dari Al-Qur'anul Karim, pertolongan dari Nabi kita Muhammad SAW. Karena syafaat itu hanya diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW saja. Nabi, Rasul yang lain tidak ada syafaatnya. Nabi Musa nggak ada, Ibrahim nggak ada, tapi Nabi Muhammad SAW satu-satunya Nabi yang dapat memberikan syafaat di yaumil qiyamah. Jadi begitu, benar-benar besar banget pahalanya, bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Jadi ada 3 keistimewaannya tadi. Kemudian lanjut, apa fungsi peranan Al-Quran? Fungsinya nih, yang pertama, Quran itu memberikan pedoman, petunjuk, membuat kita menjadi tahu ya mana yang halal, mana yang haram. Petunjuk, kayak kita mau datang nggak tahu tempat, akhirnya kita pasang kompas, kita pasang Google Map, kita pasang Waze misal. Kalau nggak kita nggak nyampe di pelosok-pelosok mana, tapi kalau ada gitu bisa nyampe. Nah, Quran itulah sebagai petunjuk kita di jalan Allah, karena di dunia ini begitu banyak godaan, begitu banyak yang namanya ujiannya, ya. Setannya juga banyak, nggak kalah. Kenapa setan banyak? Ya karena minta sama Allah, dia minta dipanjangkan umur. Untuk menggoda siapa? Manusia. Jadi setan itu nggak ada musnahnya, nggak mati dia. Manusia berganti, tapi setannya tetap. Makanya makin banyak setan. Dia nggak kewalahan nemenin manusia yang gemar banget berbuat maksiat, karena dia setannya beranak pinak dia. Nah, kalau malaikat enggak. Malaikat tuh enggak beranak pinak karena enggak dikasih nafsu, dikasih akal. Kalau setan akalnya enggak dikasih, nafsunya dikasih, ya beranak pinak akhirnya. Itulah yang kita tidak bisa hindari dari godaan setan. Itu makanya
lebih banyak kita perbanyak baca Al-Quran karena dia berisi petunjuk, pedoman, segala macam. Ya. Kemudian yang kedua, apa fungsi peranan Al-Quran? Fungsi peranan Al-Quran yang kedua adalah memberikan pengetahuan, berbagai ilmu pengetahuan, sehingga kita tahu dan memahami serta mengerti dari segala ilmu. Jadi Quran itu adalah induknya ilmu. Ya, ilmu kedokteran ada di situ, ilmu astronomi ada di situ, ilmu kemasyarakatan sosial ada di situ, ilmu pemerintahan ada di situ. Semua ilmu yang kita pelajari di dunia, semua pusatnya adalah Al-Quranul Karim. Bahkan orang-orang barat sekalipun dia banyak juga meneliti yang ada di dalam isi Al-Quran. Ternyata banyak sekali ilmu yang dimiliki oleh Al-Quranul Karim, karena dia pusatnya ilmu. Kemudian yang ketiga, Quran itu sebagai penawar jiwa yang haus. Haus ini bukan berarti kayak kita minum teh nih. Kayak Ustadz nih teh haus juga kebetulan. Bismillah kita minum dulu. Bilang aja haus. Nah, bukan minum seperti itu. Tetapi apa? Tetapi adalah manusia itu dikasih hati. Punya dalam hati kita. Hati itu kecil di dalam, tetapi pusat sentralnya segala tindakan kita. Disortirnya ke otak pikiran. Jadi awalnya adalah di niat di hati. Ya Bu, itu manusia diberi. Makanya niat dalam hati. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya amal itu dengan niat. Ibu bapak mampir ke sini niat. Kalau nggak niat bakalan nggak nyampe, boro-boro. Nah itu yang benar-benar yang luar biasa. Tetapi hati ini kalau kita tidak sering kita sirami dengan rohani, ya, siraman rohani, siraman yang namanya tausiah agama, ilmu-ilmu agama, hati kita akan rusak, akan busuk, akan mati. ya. Kenapa? Memang dia bisa menjadi ria, sombong. Itu penyakit hati. Takabur, ya kan? Suka yang frustasi, depresi, macam-macam penyakit. Stres tuh penyakit hati semua. Kenapa? Memang itu tidak sering disirami oleh siraman agama. Coba kalau dia sering baca Quran, siraman itu baca Quran, hati menjadi tenang, tentram. Makanya obatnya apa? Bukan kita ke apotek minta, Mbak apa? Obat penyakit hati. Nggak dijual, boro-boro, ya nggak? Nggak ada yang jual penyakit hati. Bingung, dokter juga dok kasih resep obat penyakit hati. Nggak ada. Obat penyakit hati adalah qiraatul Quran. Baca deh, baca Al-Kahfi, ya kan? Baca Yasin, baca Al-Muluk. Nah, kita sering-sering baca Quran itu mengobati hati kita dari rusaknya hati. Makanya Nabi kita SAW dalam sabdanya selalu berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dia tahu bu umpamanya hatinya suka pelatang putuk, pelintang pelintuk. Hatinya suka sering berubah, ya kan? Ada yang hatinya baik, tercermin semuanya.
Ada yang hatinya busuk, tercermin juga hatinya tanpa disengaja dia. Ya. Nah, sifat iri hati, dengki, sombong, nah, namimah, ghibah, semua tuh di hati semua tuh. Obatnya apa? Sering kita qiraatul Quran. Baca Quran itu obat. Yang paling mujarab adalah membaca Quran. Bukan kita obati ke dokter, bukan kita obati apalagi kita ke dukun, naudzubillah min dzalik, syirik. Nah, ini tidak bisa. Bacanya adalah qiraatul Quran. Jadi kalau orang yang frustasi, depresi, namanya orang hidup. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang tengah-tengah, naik lagi nanjak, turunan lagi gitu. Ya. Bagaimana bisa tukar gitu? Pas kalau kita lagi jatuh-jatuhnya, lagi terpuruk, hati kita gundah gulana, gelisah. Bahkan kita naudzubillah nggak bisa tidur. Gelisah, obatnya apa? Qiraatul Quran. Itu obatnya Al-Quran. Jadi dia sebagai obat. Ya. Jadi mudah-mudahan kita sering membaca Quran, insya Allah itu sebagai pengobat yang paling mujarab menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu kira-kira Ibu dan Bapak saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa diamalkan insya Allah ta'ala. Sekarang mungkin ibu-ibu ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu ditanyakan, boleh saya persilahkan 2 orang dari sini. Siapa yang kira-kira mau bertanya, ibu atau bapak? Ibu boleh. Ibu Mary ya, Ibu Haja Mary. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan saya, Ustaz. Al-Quran katanya akan memberikan syafaat nanti di yaumil akhir, seperti yang pernah disampaikan oleh Rasulullah dalam sabdanya. Kemudian apa hubungannya Al-Quran dengan syafaat itu sendiri, Ustaz? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hajah Mary, pertanyaannya langsung saya jawab dulu langsung ya biar tuntas. Oke. Quran itu dibaca akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Semakin kita sering, kita semakin akan mendapatkan kesempatan syafaat dari Al-Quran. Dalam Al-Quran itu memang berisi kalamullah yang kita baca bernilai ibadah. Jadi 1 huruf dihitung, 2 huruf dihitung dan seterusnya. Dia akan nanti menjelma menjadi makhluk di yaumil qiyamah, syafaat, membela kita, memberikan pertolongan pada saat kita membutuhkan pertolongan, dan tidak ada yang bisa mengasih pertolongan kecuali syafaat dari Al-Quran. Dalam sabda baginda Rasulullah, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, niscaya nanti menjelma menjadi makhluk yang akan membela kita pada saat di yaumil qiyamah. Dengan sebab kita membaca Al-Quran dan mengamalkan. Jadi pada saat nanti di yaumil hisab, Quran itu menjelma menjadi makhluk. Dia akan membela orang yang membaca sering Al-Quran pada saat masa hidup. Dia minta kepada Allah atas izin Allah dimasukkan ke dalam surganya Allah SWT. Jadi sangat erat hubungan Quran dengan syafaat. Karena semakin kita sering membaca Quran dan mengamalkan Quran, semakin besar kita akan mendapat syafaat. Begitu juga sebaliknya, kalau kita jarang Quran, bahkan gak pernah baca Quran, kita mohon pertolongan syafaat dari Al-Quran, gak akan dapat, mustahil akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Karena dia gak kena Quran. Quran cuma pajangan doang. Di rumah ada, Ustaz? Ada di rumah pajangan apa berdebuan, ngebul. Bahkan
lembarannya masih lengket. Kenapa nggak pernah dibaca lembar-lembarnya? Nah ini jangan, naudzubillah min dzalik. Ya karena kenapa? Semakin banyak kita membaca Al-Quran dalam rumah, semakin banyak malaikat yang akan menghampiri masuk ke dalam rumah orang yang membaca Al-Quran. Kenapa memang? Orang yang sering baca Al-Quran, semuanya menjadi rasanya adem. Rumah tangganya juga adem, sejuk. Kenapa memang? Baca Quran. Entah itu suaminya, entah itu istrinya, entah itu anak, semua penghuni dalam rumah itu semakin adem kalau sering-sering membaca Al-Quran. Kenapa? Malaikat sering mampir. Dan malaikat tidak akan mampir kalau orang rumahnya yang penuh banyak patung, poster-poster porno. Quran kagak bakalan dibaca sama dia. Nah, malaikat pun akan jauh. Bahkan misalnya dia miara anjing misalnya. Pernah Rasulullah itu, malaikat Jibril mau masuk ke kamarnya, nggak tahu sadar Rasulullah bahwa di kolongnya itu ada anjing yang tertidur. Maka malaikat Jibril nggak masuk. Setelah terlihat udah pergi, barulah malaikat Jibril menghampiri baginda Rasulullah SAW. Jadi memang kita yang harus bersih, suci, rumah kita semakin betah. Nggak perlu mewah, yang penting adalah sejuk, adab diisinya orang yang manusia-manusianya yang sering membaca Al-Quran Al-Karim. Itu tuh. Kalau kucing mah nggak apa-apa. Ya, itu ya, Bu Haja Mary. Ada lagi, Ibu Ajamira, ya silakan. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ingin bertanya Ustaz. Tadi kan Ustaz katakan salah satu fungsi dari Al-Quran itu adalah penawar jiwa yang haus ya Pak Ustaz ya. Yang tadi disebut syifaan ya Ustaz ya. Nah sebetulnya si penawar jiwa yang haus itu hubungannya dengan hati yang dimiliki oleh manusia. Kita kan memiliki hati ya Ustaz ya. Itu kira-kira apa hubungannya tuh dengan penawar jiwa yang haus ya, dengan hati yang dimiliki oleh manusia. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bu Ajamira. Al-Quran itu adalah salah satu fungsinya penawar jiwa yang haus. Ada sangat hubungannya dengan hati yang dimiliki oleh manusia. Kenapa saya bilang begitu? Karena hati kita manusia banyak banget diliputi penyakit hati. Seperti syirik, dengki, sombong, riya. Semua itu penyakit hati, frustasi, depresi, apa aja semua hati semua yang berbicara. Makanya itu kan namanya haus banget. Itu hati perlu di-maintain, perlu dipelihara. Peliharanya apa? Kalau kita kepengen bagus hati kita, peliharalah kita dengan sering-sering membaca Al-Quran. Itu adalah obat. Karena dia hati itu perlu masuk bengkel, bukan motor mobil doang. Ya, bengkel hati. Nah, kenapa Pak Ustadz jadi bengkel hati? Karena manusia memang pada umumnya mereka memiliki hati, tetapi ada hati-hati yang namanya itu yang gak bagus tercipta. Jika tidak terobati, itu akan menjadi sesuatu yang mengerikan dalam kehidupan kita. Kenapa memang? Dia butuh perbaikan, butuh perbaiki dari hati yang kurang baik menjadi baik. Hati yang sudah baik tambah baik lagi. Nah, itu dengan apa? Baca Al-Quranul Karim agar supaya hati kita menjadi bersih. Makanya Quran itu disebut menjadi syifaan, penawar jiwa yang haus, agar supaya hati-hati yang dimiliki manusia kurang baik
bisa menjadi lebih baik lagi, insya Allah. Itulah yang diharapkan oleh baginda Rasul. Makanya dia berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Karena dia tahu hatinya itu, manusia umatnya itu banyak banget penyakit. Apalagi baginda Rasul, begitu banyak yang syirik kepada dia, ya kan? Padahal Rasulullah perangainya adalah perangai Al-Quran, akhlaknya akhlak Al-Quran. Kenapa memang? Karena yang memusuhi baginda Rasul itu orang kafir, yang otomatis hatinya memang sudah rusak banget. Dia tertutup dengan Al-Quran. Sehingga apa? Ini yang menyebabkan penyakit hati yang luar biasa. Nah, kita sebagai umatnya Nabi kita Muhammad, tentunya kita harus paham bahwa hati ini perlu harus diperbaiki. Tempatnya iman Islam kita di dalam dada kita, di hati kita. Jangan sampai kehidupan yang begitu sementara di dunia ini sampai bisa kita menjual agama kita, keimanan kita dengan sebab harta benda dunia. Naudzubillah min dzalik. Makanya hati ini perlu harus dijaga, perlu harus kita perbaiki, perlu kita harus sirami dengan siraman rohani agar supaya menanjak. Ibaratnya iman dalam hati ini makin lama makin nanjak. Al iman yazid wa yanqus. Iman bisa nambah, bisa kurang. Kenapa memang kalau kita sering bertemu seperti kayak gini, iman kita bagus, naik. Kenapa memang kita dengar qala Allah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat Al-Qur'an dibaca, sabda baginda Rasul, hadis-hadis Rasulullah dibacakan, selawat-selawat dibacakan, ada merasanya iman kita naik, Masya Allah ta'ala. Hati kita juga jadi tentram, itu obatnya. Tapi kalau kita jauh dari ustadz, dari kiai, para asatidz, hati kita turun semua. Kenapa? Memang godaannya bahaya. Naudzubillah min dzalik. Sampai akhirnya kita ngejual, murtad, naudzubillah min dzalik. Itu penyakit hati yang luar biasa yang tidak bisa lagi disembuhkan. Makanya dalam sebuah hadis baginda Rasulullah bahwa dikatakan yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi-pagi masih mukmin, sore-sore udah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore-sore masih iman dia, paginya udah kafir. Naudzubillah min dzalik. Kata Nabi, yabi'udinahu bi aradin minad dunya. Dia jual mata benda dunia dengan iman yang di dalam dada, dalam hatinya. Naudzubillah min dzalik. Jadi kita sesusah apapun perjuangan hidup kita, ya, semua itu jangan kita biarkan, bahkan itu bisa menguasai makin jauh kita kepada Allah, tapi kita justru makin dekat kepada Allah. Inilah yang diperintahkan oleh baginda Rasul, bahwa apapun yang kita alami harus diperbanyak syukur kita, insya Allah. Syukurnya tuh harus diperbanyak. Supaya kenapa kenikmatan-kenikmatan makin nambah. Kalau mau ukuran manusia nggak ada kurangnya. Satu minta lagi, dua minta hati, minta jantung, hati ampela sekaligus, ya. Nah itu jangan seperti itu. Kita syukurin apa yang kita dapatin sekarang. Itu nanti insya Allah kalau kita bersyukur kepada Allah, sering bersyukur, Allah tambahkan kenikmatan-kenikmatan. Sekarang misalnya kita minum teh, besok kita dapat minum ada susu yang keren, ya. Alhamdulillah. Kenapa memang? Karena kita minum teh sambil minta syukur. Ya Allah, alhamdulillah, haus gue jadi hilang dikasih, ya. Nah itu bisa seperti itu. Tapi kalau kita masih dumol dikasih apa namanya masih dumel, wah jauh deh nikmat ditambahin Allah. Ya, itu yang dimaksud dengan syifaat, penawar jiwa yang haus, supaya hati-hati kita menjadi bersih. Dan insya Allah kita diselamatkan oleh Allah min khairat dunya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.